Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muharramah Munawaroh dengan NIM 241080200122 dari Prodi Perbankan Syariah. Saya izin menjelaskan beberapa materi tentang matematika ekonomi yang diampu oleh Bapak dosen Mahfud Asy'ari. Mulai dengan materi yang pertama yaitu diferensial fungsi sederhana. Di sini kita akan membahas tentang diferensial fungsi sederhana. Seperti yang kita ketahui, diferensial atau turunan sebuah fungsi membahas tentang tingkat perubahan suatu fungsi sehubungan dengan perubahan kecil dalam variabel bebas fungsi yang bersangkutan. Proses penurunan sebuah fungsi ini disebut dengan pendiferensian atau diferensiasi. Pada dasarnya merupakan penentuan limit suatu koefisien diferensial dalam hal pertahanan variabel bebasnya sangat kecil atau mendekati 0. Hasil yang diperoleh dari proses diferensial tersebut dinamakan turunan atau derivatif. Bab ini membahas diferensial yang menyangkut fungsi yang mengandung hanya satu variabel bebas dan persamaannya. Adapun koefisien diferensial dan derivatif, seperti yang dapat kalian lihat, jika y sama dengan fx dan terdapat tambahan variabel bebas x, sebuah delta x, maka bentuk persamaannya dapat ditulis menjadi delta y sama dengan fx plus delta x dikurangi f kali x. Jika persamaan di atas dibagi dengan delta x, maka akan menghasilkan hasil bagi perbedaan dan koefisien diferensi, yaitu delta y per delta x sama dengan f kali s plus delta x min f kali x per delta x. Adapun notasi penulisan turunannya, jika fungsi aslinya adalah y sama dengan f kali x, maka turunannya dapat dituliskan dengan notasi berikut, yaitu lim delta x sama dengan 0. Delta y per delta x sama dengan y turunan 1 sama dengan f turunan 1 kali x sama dengan y x sama dengan fx kali x sama dengan dy per dx sama dengan df kali x per d kali x. Adapun beberapa kaidah-kaidah diferensiasi. Yang pertama yaitu diferensiasi konstanta. Jika y sama dengan k, di mana k adalah konstanta, maka dy per dx sama dengan 0. Contohnya sebagai berikut. Y sama dengan 5, maka dy per dx sama dengan 0. Yang kedua yaitu diferensiasi fungsi pangkat. Jika y sama dengan x per n, Yang kedua yaitu diferensial fungsi pangkat. Jika y sama dengan x pangkat n, di mana n adalah konstanta, maka dy per dx sama dengan n kali x pangkat n min 1. Kaidah selanjutnya yaitu diferensiasi perkalian konstanta dengan fungsi. Jika y sama dengan k kali v, di mana v sama dengan h kali x, maka dy per dx sama dengan k dv per dx. Dengan contoh, y sama dengan 5 x pangkat 3, dy per dx sama dengan 5 kali 3 x pangkat 2 sama dengan 15 x pangkat 2 ya teman-teman. Kaidah yang keempat yaitu diferensiasi penjumlahan atau pengurangan fungsi. Bisa dipahami jika y sama dengan u plus minus v, di mana u yaitu g kali x dan v adalah h kali x, maka dy per dx sama dengan du per dx plus minus df per dx. Dengan contoh y sama dengan 4x pangkat 2 plus x pangkat 3. Kaidah diferensial yang kelima yaitu diferensial perkalian fungsi. Jika y sama dengan u kali v, di mana u yaitu g kali x dan v adalah h kali x, maka dy per dx sama dengan u dv per dx plus v du per dx. Contoh, y sama dengan 4x pangkat 2 dikali x pangkat 3 dan seterusnya. Sudah saya terapkan di sini ya teman-teman. Selanjutnya yaitu derivatif dari derivatif. Setiap fungsi dapat diturunkan lebih dari satu kali tergantung pada derajatnya. Turunan pertama sebuah fungsi adalah turunan dari fungsi aslinya. Turunan kedua sebuah fungsi adalah turunan dari turunan pertama, dan turunan tiga adalah sebuah turunan dari turunan kedua dan seterusnya. Fungsi awal yaitu y sama dengan f kali x, maka jika diturunkan menjadi turunan pertama yaitu y turunan pertama sama dengan f turunan pertama kali x sama dengan y dy per dx sama dengan df per df kali x per d kali x. Itu jika turunan pertama. Jika turunan kedua maka menjadi dy turunan kedua sama dengan f turunan 2x sama dengan d pangkat 2 kali y per dx pangkat 2 sama dengan d pangkat 2 f kali x per d kali x pangkat 2. Nah seterusnya saya akan cantumkan turunan ketiga dan turunan ke n. Penerapan diferensial fungsi sederhana. Penerapan ekonominya yaitu elastisitas, konsep marginal, analisis keuntungan maksimum. Elastisitas permintaan ya, karena tadi elastisitas itu dibagi menjadi tiga, yaitu permintaan, penawaran, dan produksi.
Yang pertama yaitu elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Jika fungsi permintaan dinyatakan dengan dq sama dengan F kali P, maka elastisitas permintaannya yaitu P kali D sama dengan dQD per dP dikali P per QD. Itu adalah elastisitas permintaan, di mana D kali QD per dP tak lain adalah Q turunan 1D atau F turunan 1 kali P. Baik, selanjutnya adalah elastisitas permintaan. Permintaan adalah suatu barang dikatakan bersifat elastis apabila P kali D lebih besar daripada 1. Permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat elastis uniter jika P kali D sama dengan 1. Permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat inelastik jika P kali D kurang daripada 1. Barang yang permintaannya elastis mengisyaratkan bahwa jika harga barang tersebut berupa sebesar presentasi tertentu, maka permintaan terhadapnya akan berubah dari presentasi yang lebih besar daripada presentasi perubahan harganya. Baik, untuk contoh soalnya akan saya tampilkan di layar ya teman-teman. Selanjutnya yaitu elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga. Jika fungsi penawaran dinyatakan dengan dE sama dengan F kali P, maka elastisitas penawarannya yaitu P kali PS sama dengan dQS per dP kali P per QS, di mana dQS sama dengan F, di mana dQS per dP tak lain adalah Q turunan 1S atau F turunan 1P. Penawaran. Elastisitas penawaran. Penawaran akan suatu barang dikatakan bersifat elastis apabila PS lebih besar daripada 1. Penawaran akan suatu barang dikatakan bersifat elastis uniter jika PS sama dengan 1. Penawaran akan suatu barang dikatakan bersifat inelastis jika PS kurang daripada 1. Barang yang penawarannya inelastis mengisyaratkan bahwa jika harga barang tersebut berubah sebesar presentasi tertentu, maka penawarannya berubah dengan presentasi yang lebih kecil daripada presentasi perubahan harganya. Untuk contoh soalnya saya akan terapkan di sini. Saya akan bantu membacakan soalnya. Itu fungsi penawaran akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QS sama dengan min 200 plus 7P pangkat 2. Tentukan elastisitas penawarannya pada tingkat harga pasar P sama dengan 10. Selanjutnya yaitu biaya marginal. Biaya marginal ialah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu unit tambahan produk. Jika fungsi biaya total dinyatakan dengan C sama dengan F kali Q, di mana C adalah biaya total dan Q melambangkan jumlah produk. Jika fungsi biaya total dinyatakan dengan C sama dengan F kali Q, di mana C adalah biaya total dan Q melambangkan jumlah produk, maka biaya marginalnya yaitu MC sama dengan C turunan 1 sama dengan DC per DQ. Itu adalah biaya marginalnya. Yang selanjutnya yaitu penerimaan marginal. Penerimaan marginal adalah penerimaan tambahan yang diperoleh berkenaan bertambahnya suatu unit keluaran yang diproduksi atau terjual. Jika proses penerimaan total dinyatakan dengan R sama dengan F kali Q, di mana R melambangkan penerimaan total dan Q adalah jumlah keluaran, maka penerimaan marginalnya yaitu MR sama dengan R sama dengan DR per DQ, R maksimal jika MR sama dengan 0. Contoh soal, andaikan fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh P sama dengan 16 min 2 Q, berapakah penerapan maksimalnya? Itu contoh soal dan saya akan jelaskan di sini. Yang selanjutnya yaitu utilitas marginal. Utilitas marginal atau MU ialah utilitas tambahan yang diperoleh dari setiap barang yang dikonsumsi. Fungsi utilitas total dinyatakan dengan U sama dengan F kali X, di mana U melambangkan utilitas total dan Q jumlah barang yang dikonsumsi, maka utilitas marginalnya yaitu MU sama dengan U sama dengan DU per DQ. U maksimal pada MU sama dengan 0. Untuk contoh soal yaitu U sama dengan F kali Q sama dengan 90Q min 5Q pangkat 2. Untuk penjelasannya saya cantumkan di sini. Baik, yang selanjutnya yaitu analisis keuntungan maksimal. Saya akan tampilkan di sini sekilas mengenai analisis keuntungan maksimal ya teman-teman. Dan untuk contoh soalnya, andaikan R sama dengan R kali Q sama dengan min 2Q pangkat 2 plus 1000Q, C sama dengan C kali Q sama dengan Q pangkat 3 min 59Q pangkat 2 plus 1315Q plus 2000, maka P sama dengan R per R min C sama dengan min Q pangkat 3
plus 57Q pangkat 2 min 315Q min 200. Untuk caranya saya akan terapkan di layar ya teman. Baik, selanjutnya yaitu konsep diferensi fungsi majemuk. Variabel dependen suatu fungsi tidak hanya dipengaruhi oleh satu variabel independen, melainkan dapat juga dipengaruhi oleh beberapa fungsi variabel independen. Suatu variabel ekonomi tidak hanya ditentukan oleh satu variabel ekonomi, melainkan oleh banyak variabel. Sebuah fungsi yang memiliki satu variabel independen, maka variabel itu juga hanya memiliki satu macam turunan. Sedangkan fungsi itu memiliki lebih dari satu variabel, maka fungsi itu memiliki lebih dari satu turunan. Jika variabel ini memiliki beberapa macam variabel independen, maka variabel ini juga memiliki beberapa macam turunan. Seperti contoh diferensi parsial, jika y sama dengan f dalam kurung x, y, maka turunan y terhadap x yaitu fx x dalam kurung x, y sama dengan delta y per delta x. Ada juga yang p sama dengan f kali q rs, maka turunan p terhadap q yaitu f kali q, fq dikali q rs sama dengan dp per dq. Sebegitu pula dengan seterusnya ya teman-teman. Adapun juga contoh soalnya sebagai berikut. Tentukan turunan y terhadap x dan terhadap y dari fungsi berikut. Jika di pembahasan dy per dx sama dengan 3x pangkat 2 min 8xy min 6z pangkat 2. Itu 3x pangkat 2 turunan dari x pangkat 3 dan 8xz turunan dari 4x pangkat 2z, dan untuk 6z pangkat 2 turunan dari 6xz pangkat 2, yaitu derivatif dari derivatif. Hasil turunan parsial suatu fungsi dapat diturunkan kembali secara parsial tergantung pada derajat variabel independennya. Dalam contoh sebagai dy per dx maupun dy per dz masih dapat diturunkan secara parsial, lagi baik terhadap x maupun terhadap y. Nilai ekstrim, maksimum dan minimum. Nilai ekstrim sebuah fungsi yang memiliki lebih dari satu variabel independen dapat dicari dengan pengujian sampai turunan kedua. Seperti jika y sama dengan f x z, maka z akan mencapai titik ekstrim jika dy per dx sama dengan 0 dan dy per dz sama dengan 0. Nilai ekstrim maksimum dan minimum. Titik ekstrim akan maksimum atau minimum jika memenuhi syarat berikut. Maksimum bila d pangkat 2y per dx pangkat 2 lebih kecil daripada 0 dan d pangkat 2y per dz pangkat 2 lebih kecil daripada 0. Itu maksimum. Dan minimum apabila d pangkat 2y per dx pangkat 2 lebih besar daripada 0 dan d pangkat 2y per dz pangkat 2 lebih besar juga daripada 0. Itu nilai minimum. Seperti contoh, selidiki apakah titik ekstrim dari fungsi di bawah ini merupakan titik maksimum ataupun titik minimum, yaitu y sama dengan min x pangkat 2 per 12x min z pangkat 2 plus 10z min 45. Untuk caranya sudah saya berikan di layar. Selanjutnya yaitu optimisasi persyaratan. Ketika kita ingin mengoptimumkan suatu fungsi, yakni mencari nilai maksimum dan minimumnya, tapi terhalang oleh fungsi lain yang harus dipenuhi. Contoh dalam kasus ekonomi, ketika seseorang hendak memaksimumkan utilitas atau kepuasannya, tetapi terikat pada fungsi pendapatan, atau juga sebuah perusahaan ingin memaksimumkan labanya, namun terikat pada fungsi produksi. Pengganda Legre memiliki nilai optimum atau fungsi yang memiliki kendala dapat diselesaikan dengan metode Legre.
Caranya dengan membentuk sebuah fungsi baru, yaitu fungsi yang yang hendak dioptimalkan ditambah hasil kali pengganda Legre dengan fungsi kendalanya. Misal, fungsi yang hendak dioptimumkan yaitu y sama dengan f dalam kurung x, y. Fungsi kendala u sama dengan g dalam kurung x, y. Fungsi Legre-nya yaitu f dalam kurung x, y, Legre sama dengan f dalam kurung x, y plus Legre kali g dalam kurung x, y. Maka nilainya yaitu f dalam kurung x, y, Legre akan optimum apabila sebagai berikut. Pengganda Legre nilai ekstrim yang diperoleh akan maksimum atau minimum bisa maka jika fx pangkat 2 dalam kurung x, y, Legre lebih kecil daripada 0 itu kalau maksimum. Jika minimum yaitu fy pangkat 2 dalam kurung x, y, Legre lebih besar daripada 0, maka kebalikannya dari maksimum. Contoh soal, tentukan nilai ekstrim fungsi y sama dengan 2x plus 2y dengan syarat x pangkat 2 plus y pangkat 2 sama dengan 8. Maka pembahasannya yaitu Legre f sama dengan 2x plus 2y plus Legre dalam kurung x pangkat 2 plus y pangkat 2 min 8. F sama dengan 2x plus 2y plus Legre x pangkat 2 plus Legre y pangkat 2 min 8 Legre. F ekstrim f turunan 1 sama dengan 0, fx sama dengan 2 plus 2 Legre x sama dengan 0 diperoleh dari Legre sama dengan min 1 per x, itu adalah turunan 1, dan fy sama dengan 2 plus 2 Legre y sama dengan 0 diperoleh Legre sama dengan min 1 per y, itu adalah turunan kedua. Ada juga pembahasan yang lebih lanjut berdasarkan dari 1 dan 2 tadi. Min 1 per x sama dengan min 1 per y, maka x sama dengan y. Fungsi kendalanya yaitu x pangkat 2 y plus y pangkat 2 sama dengan 8. Karena y sama dengan plus minus 2, x sama dengan plus minus 2, y sama dengan 2x plus 2y sama dengan plus minus 8. Jadi nilai ekstrim y sama dengan plus minus 8. Penyelidikan nilai ekstrimnya yaitu untuk x sama dengan 2 dan y sama dengan 2 dan Legre sama dengan min 1 per 2. Pembahasan lebih lanjutnya yaitu penyidikan nilai ekstrim untuk x sama dengan 2 dan y sama dengan 2 dan Legre sama dengan min 1 per 2.